Sahabatku yang terkasih, betapa besar karunia yang Tuhan berikan kepada kita dalam mengajar kita untuk mengampuni. Jumat 1 Oktober, bacaan Injil diambil dari Lukas 9 ayat 51 sampai dengan 56. Ketika hampir gelap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan dia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Sahabat, orang-orang itu tidak mau melihat Yesus karena mereka tidak menyukai orang yang menuju Yerusalem. Itu tidak baik. Tidak heran Yakobus dan Yohanes merasa tersinggung dan marah terhadap mereka. Tuhan kita menegur mereka dan pergi ke tempat lain. Dia tidak memikirkan kesalahan atau mengatakan apapun tentang orang-orang itu. Bahkan dia berencana untuk memberikan hidupnya bagi mereka. Tapi waktu mereka belum tiba. Kebencian, permusuhan, dan dendam semuanya bertentangan dengan kekristenan. Paus Fransiskus memberitahu kita, kebencian seperti infeksi di hati kita. Itu merusak jiwa kita dan mencegah kita menemukan kedamaian. Sebaliknya, ketika kita menunjukkan pengampunan, kita membantu melakukan untuk mempertimbangkan kembali apa yang mereka lakukan. Seperti yang dikatakan Saint Joseph Maria, kita harus menenggelamkan kejahatan dengan kelimpahan kebaikan. Demikianlah Yesus berdoa bagi mereka yang menyalibkan Dia. Dan hari ini di tengah penganiayaan Kristen, kita masih memiliki jawaban yang sama untuk mereka yang melakukan kejahatan apapun kepada kita. Kita berdoa bagi mereka yang membunuh orang Kristen, mereka yang menghina kita, mengancam kita, mengejek kita, menertawakan kita, dan kita mencintai mereka. Mereka menunjukkan apa yang mereka miliki di dalam hati mereka, dan kita dengan kasih karunia Tuhan menunjukkan kepada mereka apa yang kita miliki di dalam hati kita. Maria, penolong umat Kristen, bantulah kami selalu untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Bunda Maria, harapan kita dan tata kebijaksanaan, doakanlah kami.